Halo anak-anak semuanya, apa kabar? Ibu harapkan kalian selalu baik ya. Nah, hari ini kita akan belajar lagi. Kali ini kita akan belajar tentang kalimat tanya. Apa sih yang dimaksud dengan kalimat tanya itu? Dan apa fungsinya? Nah, fungsi kalimat tanya adalah untuk menanyakan sesuatu. Jadi, kalimat tanya digunakan untuk menanyakan sesuatu. Kalimat tanya itu tentunya ada kata tanya di dalamnya. Di dalam sebuah kalimat tanya ada kata tanya. Kata tanya itu ada beberapa jenis ya. Kata tanya diantaranya siapa, di mana, kapan, mengapa, berapa, apa, dan bagaimana. Jadi ada 7 ya. Siapa, di mana, kapan, mengapa, berapa, apa, dan bagaimana. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk membahas satu persatu. Yang pertama adalah kata tanya siapa. Untuk apa ya kata tanya siapa ini? Kata tanya siapa fungsinya untuk menanyakan nama. Nah, contohnya dalam kalimat, misalnya contoh pertama. Siapa yang sedang mencuci mobil? Nanti jawabannya nama orang ya, atau orang. Misalnya Benny, Siti, Ayah, atau yang lainnya. Kemudian contoh yang kedua. Siapa guru kelas 2? Ini juga jawabannya nanti berupa nama orang. Jadi, kata tanya siapa untuk menanyakan nama. Kita lanjut ke kata tanya yang kedua. Kata tanya yang kedua adalah di mana. Apa ya fungsinya? Fungsi kata tanya di mana adalah untuk menanyakan tempat, alamat, atau lokasi ya. Nah, kita langsung ke contohnya. Contoh penggunaan dalam kalimat. Contoh yang pertama, di mana rumahmu? Nanti jawabannya berupa tempat ya. Bisa berupa alamat atau bisa merupakan nama kota, desa, atau jalan dan yang lain ya. Intinya tempat. Kita contoh yang kedua. Di mana Meli membeli buku cerita? Ini juga menunjukkan tempat. Nanti jawabannya bisa toko atau misalnya bisa di mall atau di pasar dan lain sebagainya. Kemudian kita lanjut ke kata tanya yang ketiga. Kata tanya yang ketiga adalah kapan. Apa sih fungsi kata tanya kapan? Fungsi kata tanya kapan adalah untuk menanyakan waktu. Nah, langsung ke contohnya dalam bentuk kalimat. Penerapannya dalam kalimat. Contohnya, contoh pertama adalah kapan anak-anak melaksanakan kerja bakti?
Jawabannya mungkin bisa pagi hari atau siang hari, atau bisa juga kita menyampaikan harinya hari apa. Misalnya hari Senin atau hari Selasa, itu menunjukkan waktu. Kemudian contoh yang kedua, kapan ayah pulang dari Jakarta? Ini juga sama, nanti jawabannya menunjukkan waktu. Jadi, kata tanya kapan gunanya, fungsinya untuk menanyakan waktu. Kita lanjut ke kata tanya yang keempat. Kata tanya yang keempat adalah berapa. Apa sih fungsinya kata tanya berapa? Betul, fungsinya untuk menanyakan jumlah atau menanyakan harga. Langsung saja ya ke contohnya. Contoh penggunaan dalam kalimat. Contoh pertama, berapa harga buku ini? Nanti jawabannya berupa harga barang dalam rupiah kalau di kita ya. Kemudian contoh yang kedua, berapa jumlah ayam di kandang? Nah, jelas ya. Jadi kata tanya berapa untuk menanyakan harga atau jumlah. Kita lanjut ke kata tanya yang kelima. Kata tanya yang kelima adalah apa. Sekarang kita coba cari fungsinya. Kata tanya apa fungsinya untuk menanyakan sesuatu keadaan atau peristiwa. Untuk menanyakan suatu keadaan atau peristiwa. Langsung ke contohnya. Contoh yang pertama adalah apa yang kamu lakukan? Kemudian contoh yang kedua, apa yang terjadi di sini? Nah, ini nanti jawabannya berupa peristiwa, kejadian, apa yang sedang terjadi. Nah, kita lanjut ke yang keenam. Kata tanya keenam adalah mengapa. Fungsinya adalah untuk menanyakan alasan, sebab. Nah, contoh penggunaan dalam kalimat. Contoh yang pertama adalah mengapa adik menangis? Kemudian contoh yang kedua, mengapa kamu tidak masuk sekolah? Nah, ini jawabannya nanti kan alasan. Alasan mengapa adik menangis, alasan mengapa tidak masuk sekolah. Oke, jelas ya. Jadi kata tanya mengapa fungsinya untuk menanyakan alasan. Kita lanjut ke kata tanya yang ketujuh. Ini kata tanya yang terakhir, yaitu bagaimana. Kata tanya bagaimana fungsinya untuk menanyakan cara atau proses atau keadaan. Langsung ke contohnya ya. Contohnya adalah contoh pertama. Bagaimana cara membuat puding? Nanti jawabannya berupa cara ya. Cara membuat puding itu langkah-langkahnya seperti apa? Prosesnya bagaimana? Kemudian contoh kalimat tanya dengan kata tanya bagaimana yang lain adalah bagaimana keadaan ayahmu? Nah, ini berupa keadaan nanti jawabannya. Jadi kata tanya bagaimana itu untuk menanyakan proses keadaan. Nah, sekarang kita coba berlatih ya. Kita coba melengkapi kalimat rumpang ini, kalimat yang belum lengkap.
Titik-titik yang mengantarmu pergi ke sekolah. Kita susun ya huruf-huruf ini, ada huruf A, S, I, A, P. Kata tanya yang tepat adalah betul sekali, siapa? Siapa yang mengantarmu pergi ke sekolah? Seperti ini ya. Siapa yang mengantarmu pergi ke sekolah? Kita lanjut ke yang lain. Titik-titik kamu menemukan uang ini. Nah, kita susun di sini. Kata tanya yang tepat apa untuk melengkapi kalimat tanya ini? Jawabannya adalah ya, betul. Di mana? Jadi, di mana kamu menemukan uang ini? Sekarang kita lanjut ke yang lain. Titik-titik kamu bisa tersesat. Jawabannya apa ya? Oke, betul sekali. Mengapa? Mengapa kamu bisa tersesat? Seperti ini ya. Mengapa kamu bisa tersesat? Kita lanjut ke soal berikutnya. Titik-titik kita masuk sekolah. Ini nanti menanyakan waktu ya. Karena menanyakan waktu, jadi kata tanya yang tepat adalah kapan. Kapan kita masuk sekolah? Seperti itu. Kita coba lagi yang lain. Titik-titik judul puisimu. Kata tanya yang tepat adalah apa? Apa judul puisimu? Yang lainnya, titik-titik cara membuat roti. Kalau yang menunjukkan cara, kata tanya yang tepat adalah bagaimana. Ya, jadi bagaimana cara membuat roti? Nah, yang lainnya, titik-titik jumlah saudara laki-lakimu. Kalau yang menunjukkan jumlah, menanyakan jumlah, kata tanya yang tepat adalah oke, betul. Berapa? Berapa jumlah saudara laki-lakimu? Nah, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita tentang kalimat tanya. Jangan lupa berlatih lagi ya di rumah bersama mama, papa, kakak, atau anggota keluarga yang lain yang bisa membantu membimbing kalian belajar. Dadah, sampai jumpa lagi.